Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku Lita Misani Batubara, peserta Latsar CPNS 2021 yang diselenggarakan di BPSDM Sumatera Utara yang bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Nah, di video kali ini aku akan membawa kalian pada pemetaan pikiran yang sering disebut mind mapping. Ayo, udah pada tahu belum apa itu mind mapping? Mind mapping adalah proses pemetakan pikiran untuk menghubungkan proses permasalahan tertentu dari cabang membentuk kolerasi konsep menuju suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung untuk mudah dimengerti oleh pembuatnya. Pada bingung kan apa itu cabang-cabang? Daripada kalian bingung, aku bantu jelasin ya. Etika publik terdiri dari 8 pokok bagian. Yang pertama, pengertian etika, pengertian kode etik ASN, nilai-nilai dasar etik publik, definisi dan lingkup etika publik, dimensi etika publik, tuntutan etika publik dan kompetensi, dan yang terakhir perilaku pejabat publik. Yang pertama yaitu pengertian etika. Etika adalah penyelidik suatu perbuatan, mana yang baik dan mana yang buruk. Etika adalah sebuah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan kesusilaan. Etika adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia. Selanjutnya, pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Yang ketiga adalah kode etik ASN. Kode etik ASN ini terdiri dari 12 bagian. Yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, yang kedua melaksanakan tugasnya dengan cermat, yang ketiga melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, keempat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan, kelima melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, yang keenam menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, yang ketujuh menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, yang kedelapan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, yang kesembilan memberikan informasi secara benar, ke-10 tidak menyalahgunakan informasi intern negara, ke-11 memegang teguh nilai dasar ASN, dan yang terakhir melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik ini terdiri dari 14 bagian. Pokok bagian yang kelima yaitu definisi dan lingkup etika publik. Ini terdiri dari 3 bagian. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif. Ketiga, modalitas etika menjabani antara norma moral dan tindakan faktual. Yang keenam adalah dimensi etika publik. Dimensi ini memiliki 3 pokok bagian. Yang pertama, kualitas pelayanan publik. Yang kedua, modalitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Modalitas terdiri dari 3 pokok bagian. Yang pertama, tekanan lebih banyak pada hak warga negara. Yang kedua, memahami akuntabilitas. Yang ketiga, tekanan akuntabilitas. Yang ketujuh yaitu tuntutan etika publik dan kompetensi. Dan yang terakhir yaitu perilaku pejabat publik. Dalam perilaku pejabat publik, ada 8 poin utama. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Yang keempat, penataan tata laksana. Yang kelima, penataan sistem manajemen SDM. Yang keenam, penguatan akuntabilitas. Ketujuh, penguatan pengawasan. 8, peningkatan pelayanan publik. Ya teman-teman, itulah penjelasan mind mapping yang saya buat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!